Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Ya. Gimana Pak? Namun, Pak Eko, ini saya Abdurrahman. Ini saya ingin mengajukan untuk asesmen kompetensi karena saya ingin naik PK. Oh ya. Terima kasih Pak Ahmad Rahman yang kemarin sudah menghubungi saya ya kapan hari Ya. itu untuk pengajuan kompetensi. Sekarang kita dengan saya mungkin saya salah satu dari asesor yang ada di Rumah Sakit Jiwa ini yang akan mengasesmen kompetensi yang Pak Rahman ajukan nanti sesuai permintaan Pak Rahman, yaitu tentang kompleks hangat. Nah nanti sebelum kita lakukan, kita ada sedikit diskusi, mungkin kita sedikit mereview apa yang perlu dilakukan untuk proses ini. Nah, Pak Rahman jangan tegang, rileks saja, duduk yang nyaman. Nanti kita isinya adalah diskusi untuk memantapkan kompetensi Pak Rahman yang saya yakin sebenarnya sudah bisa, tapi memang sebagai bagian dari proses kredensial di rumah sakit ini itu harus kita lakukan karena itu bukan bagian dari tata kelola tata laksana yang ada di rumah sakit ini. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan Pak Rahman? Ini untuk yang persyaratan sudah saya bawa Pak Eko. Terus untuk yang form yang kemarin yang dikasihkan ke saya, yang mandiri ya, ini sudah saya isi semua. Oke, ini form-formnya saya terima dulu. Ya Pak Eko, bukti-buktinya nanti kita cek bersama-sama. Sambil kita ngobrol, sambil saya cek dulu tanyakan ke Pak Mas Rahman ya. Iya Pak Eko. Yang pertama adalah ini saya kira identitasnya sudah sesuai. Tujuannya adalah kenaikan tingkat dari PK1 ke PK2. Nanti skema sertifikasinya adalah dengan skema unit, yaitu unit kompetensi dasar, yaitu kompleks hangat sesuai yang diajukan Pak Rahman. Nanti konteks dari asesmennya adalah kita menggunakan simulasi di ruang skill lab. Untuk waktunya dan metodenya nanti kita bahas juga. Acuan pembanding nanti adalah pakai SPO rumah sakit atau ya, ada yang lain? Iya Bapak, pakai SPO. Pakai SPO rumah sakit. Oke. Berikutnya untuk bukti-buktinya mulai dari ijazah Pak Rahman, ijazah terakhir adalah ijazah nurse, saya kira sudah valid sesuai dengan yang di sini, sudah autentik, terkini dan sudah memadai untuk diajukan pengajuan kompetensinya. Untuk STR dan SIP-nya juga sudah sesuai. Logbook harian tindakan yang sesuai dengan kompetensi yang diajukan juga sudah sesuai. Sertifikat pelatihan dan workshop dan sebagainya ataupun seminar juga sudah lengkap, sudah sesuai. Berikutnya sesuai dengan kesepakatan bahwa untuk asesmen ini kita akan menggunakan 3 metode ya. Itu apa itu? Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya, ada metode observasi, metode wawancara atau lisan, dan metode tulis. Berarti tiga-tiganya itu ya? Tiga-tiganya nanti kita lakukan. Ataukah dari Pak Rahman Ya, ada sesuatu yang mau disampaikan? Ya setuju aja Bapak. Untuk perangkat asesmennya ini nanti dari saya, kita sesuaikan dengan metode yang sudah kita sepakati sebelumnya tadi, yang 3 metode. Jadi alat-alat dan bahan yang diperlukan nanti kita menggunakan skill lab. Skill lab itu karena ada di ruang Dahlia, kita nanti menghubungi unit yang bersangkutan. Nanti Pak Rahman siapkan ruangannya, lalu siapkan juga probandusnya, atau karena di skill lab kita tidak ke pasien langsung, probandus atau teman yang bisa dijadikan probandus di situ. Apakah dari ruangan Pak Rahman sendiri atau nanti minta tolong ke kepala ruang Dahlia yang penanggung jawab skill lab untuk sekaligus mempersiapkan di waktunya nanti kita kontrak di kapan seperti itu. Ruangannya siapa Pak Anang? Ruangannya sekarang Pak Devi Andrianto. Oh, Pak Devi Andrianto. Nanti yang gemuk itu. Sekarang udah gemuk ya. Terus nanti selain itu kira-kira Pak Rahman mau mengajak program sendiri atau mau minta tolong kepala ruangnya sekalian untuk mencarikan?
Saya minta tolong aja Pak Eko. Oh ya, nanti tolong nanti disampaikan untuk kegiatan asesmen ini dengan 3 metode tadi, kira-kira terutama kalau yang ujian metode tes tulis dan metode tanya jawab mungkin langsung hari ini bisa kita lakukan, tetapi kalau untuk observasi kira-kira Pak Rahman apakah juga bisa langsung hari ini juga atau perlu waktu? Kalau dari saya bisa hari ini, bisa besok, atau monggo silakan dikontak. Saya minta besok sekalian aja Pak Eko, biar saya siapkan semua, saya baca kembali yang SOP-nya, terus saya baca-baca lagi, itu ya besok. Ya, jadi untuk tes tulisnya dan metode lisannya nanti kita lakukan sekalian sekarang ini. Berikutnya untuk observasinya kita lakukan besok sambil dipersiapkan. Kita sepakati jam 9 itu aja bagaimana untuk besok. Ya, jam 9 ya Pak Eko ya. Ya. Selama prosedur ini nanti kalau kita sudah selesai melakukan kegiatan, kita juga ada namanya proses asesmen ulang dan banding. Proses asesmen ulang itu adalah saat kompetensinya dinyatakan tidak kompeten dan Pak Rahman mengakui tidak kompeten, maka bisa mengajukan asesmen ulang. Atau jika Pak Rahman merasa bahwa ujian hasilnya tidak kompeten tapi ada hal-hal yang kiranya perlu dipertanyakan, itu bisa dilakukan namanya mekanisme banding. Oh gitu, itu bisa nggak kompeten ya? Bisa, ada kemungkinan kompeten dan tidak kompeten, seperti itu. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan lagi, Cukup Pak Eko? kalau cukup bisa segera dikoordinasikan tempatnya, juga perizinannya untuk kegiatan besok. Dan saya minta kita untuk tanda tangan bersama tentang persetujuan tindak kegiatan asesmen ini. Silakan Pak Rahman. Ya, ini Terima kasih, saya bisa tanda tangan di sini. permisi Pak. Assalamualaikum Pak Rahman. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi Pak Eko. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Eko. Oke Pak Rahman, terima kasih kedatangannya. Sesuai kesepakatan kita, hari ini jam 9 kita akan melakukan asesmen kompetensi Bapak, yaitu tentang melakukan pembahasan. Iya Bapak Eko. Nah, sebelum kita mulai mungkin ada yang mau diklarifikasi dulu. Lanjut aja Pak Eko. Langsung lanjut. Baik. Oke, sebelumnya nanti sesuai dengan kesepakatan kita menggunakan 3 metode, yaitu tes tulis, tes lisan, dan observasi. Untuk tes tulis ini ada 5 soal yang bisa Pak Rahman isi untuk dikerjakan, nanti ada penilaiannya, silakan. Saya kerjakan ya Pak Eko. Silakan. Sudah selesai Pak. Luar biasa, cepat sekali, karena saya yakin dengan kompetensi yang Pak Rahman ajukan ini, Pak Rahman insya Allah akan kompeten. Terakhir untuk ujian lisannya adalah kira-kira Pak Rahman sebutkan alat-alat apa saja yang diperlukan untuk melakukan kompres hangat. Silakan. Apa Pak? Kalau kita mempersiapkan alat untuk kompres hangat itu kan ada 2 Pak Eko. Kompres hangat kering sama kompres hangat basah. Kalau kompres hangat kering itu menggunakan botol air panas, electric pad, terus aqua thermi, terus disposable headband. Tetapi kalau menggunakan kompres hangat basah itu kita berikan melalui kompres, terus hot pack, terus merendam atau sit pack. Oke, jawaban yang luar biasa, lengkap sekali. Saya yakin Pak Rahman memang sudah kompeten sebenarnya ini. Kita bisa lanjutkan ke tahap observasi. Mungkin di tahap observasi nanti Pak Rahman bisa mengajak temannya yang dijadikan pembandus di skill lab yang sudah kita minta izin ke pengelola skill lab untuk kita simulasikan. Kita observasikan bagaimana Pak Rahman mulai melakukan kegiatannya. Apakah bisa dimulai? Bisa Pak Eko. Silahkan. Sebentar Pak Eko, saya agak deg-deg nih Pak Eko. Oh, deg-deg. Ya, Saya juga deg-deg loh Pak Rahman. Selamat siang. Selamat Mas siang. Eki. Gimana kabarnya? Baik. Bapak yang nyeri Sakit di Dulunya ya? di pegang, Mas. iya. Mas Ada jangan sih. pegang.
Ya, baik. Ada di rumahnya mana ini ya? Ini Blitar aja. Oh, Blitar aja ya. Udah berapa hari sih, Pak? 10 hari. 10 hari. Ini Pak Devi, saya Rahman, ya, saya akan membantu untuk mengurangi nyeri lutut dari Pak Devi dengan cara mengompres dengan menggunakan air hangat. Ya, nanti saya juga dibantu oleh Pak Eko, ya. Mohon nanti untuk kerjasamanya. Tujuannya kompres ini adalah untuk mengurangi nyeri dan rasa panas pada lutut Bapak. Terima kasih Pak Rahman. Ya, oke Pak Devi, saya mulai untuk berikan kompresnya ya. Nanti ini Pelan-pelan ya Pak. Ya, Kasih, Pak. ya. Maaf Pak Devi ya, saya kasih. Ya, nanti ini akan saya ganti secara periodik ya. Nanti sekitar 15 menit lagi. Iya Pak. Oke. Rasanya enak Pak. Enak Pak ya. Iya, Pak. Ya memang kompres hangat itu salah satunya untuk mengurangi itu. Ya. Nanti bisa dilakukan oleh Bapak keluar dari Bapak untuk bisa melakukan kompres ini. Ya. Oke. Demikian Bapak Devi. Ya, gimana rasanya? Lebih nyaman Pak. Lebih Lebih enak nyaman? Pak. Ya. Nanti untuk kalau nyeri tidak usah terlalu banyak gerak, terus nanti cukup Kompres ya Pak. dilakukan kompres lagi aja ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Devi, juga Bapak segera sembuh dan cepat pulang ya. Terima kasih Pak Sampai Rahman. jumpa. Oke. Silakan Pak Rahman, kita diskusikan bersama hasil. Silakan Pak Rahman. Ya, Kita diskusikan bersama hasil dari kegiatan kita untuk asesmen kompetensi Pak Rahman yang kita majukan. Jadi hari ini di hari kedua asesmen kompetensi ini sudah kita lakukan semua prosesnya, prosedurnya, dan yang tadi adalah proses untuk pengumpulan bukti yang terakhir, yaitu untuk bukti kompetensinya menggunakan prinsip valid, reliable, fleksibel, dan fair, mulai dari data pendukung portofolionya sampai observasi kegiatan, termasuk ujian tes tulis dan lisan, wawancara lisan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, dari tindakan tadi kita juga memerlukan bantuan ternyata untuk skiller sendiri, mulai dari meminta izin, memberitakan teman, sampai mengajak temannya untuk dijadikan organisasi. Nah, dari 3 metode ini dan termasuk yang terakhir ini, saya sudah bisa melakukan pengumpulan bukti kegiatan kita, data-data yang valid, reliable, fleksibel, dan fair. Dan dari hasil yang sudah saya catat dan saya lakukan dari bukti yang Pak Rahman ajukan maupun yang sudah kita lakukan bersama mulai dengan tindakan itu tadi, hasilnya luar biasa. Memang Pak Rahman termasuk kompeten untuk melakukan kegiatan yang diajukan, yaitu melakukan kompres hangat. Iya Bapak. Nah, di mana prinsip dari dimensi kompetensi yang dilakukan adalah prinsip kompetensi umum untuk kenaikan PK1 dan ke PK2. Saya kira semua hasilnya sudah bagus. Mungkin ada sedikit masukan, yaitu agar saat melakukan tindakan jangan lupa pasien ditanya responnya. Mungkin hal-hal minor itu mungkin bisa jadi perbaikan bersama ke depan untuk bisa lebih meningkatkan penguasaan Pak Rahman, dan juga untuk teman-teman yang lain nanti bisa disampaikan bahwa memberi feedback dari pasien itu diperlukan. Untuk hasil ini kiranya mungkin ada yang mau diklarifikasi oleh Pak Rahman mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir. Hasil saya gimana Pak? Saya nyatakan tadi kompeten, nilainya 99. Hanya hal minor tadi yang saya sampaikan untuk bisa jadi pengingat untuk lebih diperbaiki masalah tentang feedback dari pasien. Oh, itu nilai total apa nilai Nilai rata-rata? total rata-rata semuanya dari sampai
yang data portofolio sampai asesmen kegiatan observasi tadi. Apakah kalau Berarti saya bisa naik PK nih Pak? ya, untuk itu nanti kita hasil dari yang saya nilai ini Ya. kita musyawarahkan di panitia kredensial untuk nanti dinyatakan diusulkan ke lewat bidang keperawatan nanti yang menetapkan kenaikan PK atau kompetennya Bapak adalah dari keputusan direktur dengan prosedur seperti itu. Tapi kalau dari hasil asesmennya sudah kompeten bisa naik PK 2 seperti itu. Apakah ada keberatan atau mungkin ada pengajuan banding, mungkin Pak Rahman merasa 99 kurang perlu sampai 100 itu nggak apa-apa. Waduh, itu sudah nilai yang sempurna Pak buat saya. Ya. 80 aja sudah cukup. Baik, Pak Rahman, kalau memang sudah tidak ada banding, ini saya catat dulu, saya buat laporannya. Nanti kita kumpulkan untuk dijadikan satu dengan hasil akses yang lain untuk diusulkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan keputusannya bahwa Pak Ahmad Rahman kompeten dengan kompetensi yang sudah kita ajukan. Ini nanti saya informasikan ke pihak-pihak yang terkait seperti kita rumuskan di bidang panitia kredensial di komite keperawatan untuk dijadikan satu pelaporan ke direktur melalui bidang keperawatan seperti itu. Ada yang perlu diklarifikasi lagi mungkin Pak Rahman? Cukup Bapak. Pak Rahman, karena seperti tadi ini akan jadi pelaporan saya perlu juga tanda tangan kita bersama sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan asesmen dan hasilnya kompeten. Pak Rahman bisa diajukan ke PK2. Iya. Tanda tangan dulu. Oke, ya. Terima kasih. Kalau memang sudah nggak ada yang perlu ditanyakan, Pak Rahman bisa meninggalkan tempat dan melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih. Ya, selamat siang Pak.